Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini menyampaikan ke Anda berkenaan dengan electronic government ya. Tahun 2020 ini belum bisa berjalan. Tapi nggak apa-apa, yang penting selalu berusaha untuk menuju ke electronic government. Electronic government ini kan government, pemerintahan, pelayanan, lebih kepada pelayanan pemerintah terhadap publiknya. Peran negara ini di zaman sekarang itu menyediakan kebutuhan publik. Pemerintah itu bisa memberikan informasi atau kebutuhan publik. Kemudian dalam pengaturan pendidikan sekarang gimana? Pendidikan sampai sekarang kuliah online aja masih kebingungan dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi anak SD, SMP, SMA, bahwa pendidikan itu adalah wajib 12 tahun ya, wajib belajar 12 tahun. Mau dikonvensionalkan untuk bisa datang ke kampus, ke sekolah juga belum bisa. Di online kan juga e-learningnya belum mumpuni. Bahkan yang terakhir harus ada kebijakan dari pemerintah. Berikutnya adalah paradigma ya. Nah, paradigma ini adalah bahwa negara ini orientasinya sekarang ke pasar. Artinya pasar itu bahwa pemerintah itu lebih kepada melayani publik. Kemudian perubahan dari orientasi lembaga pemerintahan yang kuat, besar dan otoriter menjadi berorientasi ke small. Sekarang ini kan otonomi daerah ya, dan dia lebih simpel. Kemudian perubahan manajemen pemerintah yang menekankan batas-batas dan aturan yang berlaku hanya untuk satu negara menjadi global sekarang. Segala sesuatunya menjadi global. Kemudian perubahan dari tatanan birokrasi Weber berubah ke logical struktur. Terakhir perubahan dari low trust society ke arah high trust society, kepercayaan yang rendah kepada kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Bahwa perubahan paradigma telematika itu untuk menuju ke globalisasi ini kita harus menata pemerintahan yang baru. Interkonektivitas, tahu nggak interkonektivitas? Interkonektivitas itu lebih kepada itu dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain terkoneksi. Contoh yang paling sederhana ya, iktp bisa diakses di Disdukcapil misalnya, kemudian bisa diakses juga di misal BPJS. Nah, jadi kalau ngurus BPJS itu tidak usah bawa kartu BPJS, bisa saja dengan kartu KTP yang sudah terdaftar di BPJS. Itu yang dimaksud dengan interkonektivitas. Nah, ada di atasnya interoperabilitas. Kalau interoperabilitas itu udah terkoneksi semua. Dengan satu KTP Anda bisa masuk webnya Indonesia, bisa masuk webnya Pandeglang, bisa masuk ke Dinas Kesehatan, bisa masuk ke BPJS, bisa masuk ke semua. Itu yang dimaksud dengan interoperabilitas. Nah, bagaimana sekarang tatanan ini bisa dilakukan? Kalau di setiap pemerintahan daerah itu sudah menggunakan interkonektivitas. Jadi interkonektivitas dari setiap daerah digabungkan dengan daerah-daerah yang lain menjadi interkonektivitas. Maka kalau sudah dikoneksi secara keseluruhan, maka ini yang disebut dengan interoperabilitas. Sehingga ini menjadi paradigma baru, di mana paradigma barunya organisasi itu menjadi sebuah pembelajaran. Jadi kalau misalkan Anda mau tahu, ya Anda tinggal buka webnya, tidak usah ke kantor, dan Anda bisa mengetahui segala sesuatu di situ. Dan Anda bisa belajar dari website yang dipublish oleh pemerintah, baik itu ASN-nya ya OPD-nya OPD di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian PU dan seterusnya. Semua instansi, semua dinas, semua OPD akan terintegrasi menjadi sebuah jaringan yang interkonektivitas. Nah, berikutnya bahwa tuntutan dari reformasi itu adalah kita harus punya pemerintahan yang baik. Tapi pemerintahan yang baik ini tidak bisa ujug-ujug. Harus ada program-program yang mendukung sehingga pemerintahan menjadi baik. Nah, ini biasanya didukung oleh sekarang minimal dengan pelayanan publik secara online lah. Walaupun belum electronic government, tapi pemerintah sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan pelayanan secara online. Dimana dengan pelayanan secara online, maka
alur dari pelayanan menjadi simpel, kemudian alur dari birokrasi menjadi simpel. Di situ publik akan merasakan efektivitas dan efisiensi. Nah, dari pemerintahan yang baik ini akan memunculkan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan dan mau melakukan apapun yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian ada tiga wilayah itu adalah yang pertama e-service, kemudian e-administrasi, dan e-partisipasi. Bahwa electronic government itu bisa dijalankan apabila tiga bagian ini ada, tiga bagian ini berjalan. Kalau tiga bagian ini tidak ada, electronic government itu tidak akan pernah bisa dijalankan. Saya kasih contoh, kenapa electronic government ini harus ada tiga-tiganya berjalan. Contoh, ini saya contohkan yang paling sederhana aja di STIA ya. Anda sebagai e-partisipasi, Anda biasanya menggunakan sistem informasi. Anda menggunakan sistem informasi mau sebagai partisipasi atau yang melakukan, maka electronic government sudah terpenuhi satu item, yaitu e-partisipasi. Kemudian servisnya yang dilakukan oleh STIA itu sudah ada, yaitu sistem informasi yang disediakan oleh STIA untuk pelayanan, untuk memberikan pelayanan kepada Anda sebagai partisipan. Nah, kemudian e-administrasinya juga ada, bahwa Anda terdaftar di STIA dan dengan NIM Anda bisa melakukan apapun pelayanan di STIA. Maka tiga wilayah ini kalau digabungkan itu akan mendapatkan IGAP secara kecil di STIA. Nah, sekarang kalau di pemerintahan, taruhlah IGAP di pemerintahan, kebayang nggak sama Anda, di IGAP di pemerintahan, e-partisipasi harus mau, berarti semua publik, semua masyarakat itu harus mau melakukan yang namanya pelayanan, misal menggunakan elektronik. Yang tidak mau melakukan pelayanan secara elektronik tidak akan pernah mendapatkan pelayanan secara elektronik dari pemerintah. Nah, itu adalah e-partisipasi. Masyarakat semua harus mau melakukan dengan cara elektronik. Servis, sekarang servisnya sudah ada belum? Pelayanannya sudah ada belum? Misal, apakah pelayanan untuk ngecek AWH sudah ada belum? Apakah pelayanan untuk ngecek saya termasuk BPJS atau bukan, ada belum? Pak, bagaimana sekarang kalau yang membuat paspor secara online? Buat saya itu servis, tapi hanya baru satu. Kenapa? Karena kita sepakat sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan IGAP itu harus interkonektivitas dan interoperabilitas. Maka kalau Anda di sebuah instansi Anda baru bisa membuat sebuah sistem pelayanan online, itu e-service betul, tapi belum interoperabilitas, interkonektivitas, maka belum dikategorikan e-government. Tapi dia baru melayani publik secara online. Kenapa? Karena kalau misalkan dia dikategorikan sebagai GAF, maka pada waktu Anda membuat paspor, Anda tidak usah input apapun. Anda cukup dengan menggunakan iktp. Kenapa? Nih, e-administrasi. E-administrasi adalah minimal, e-administrasi itu adalah KTP kita sudah tersimpan di pemerintah, dan kalau Anda mau melakukan apapun itu tidak usah lagi diminta KTP untuk ditulis, tapi diminta KTP untuk disentuhkan ke alat, sehingga dengan menyentuhkan iktp ke alat tersebut maka data Anda akan muncul. Contoh, Anda mau bikin paspor, namanya siapa? Sentuhkan KTP-nya. Anda mau bikin SIM, atas nama siapa? Sentuhkan KTP-nya. Maka akan muncul nama Anda. Nah, itu sudah dikategorikan sebagai e-government kalau sudah terintegrasi. Nah, sekarang yang jadi masalah, masyarakatnya mau servisnya baru lokal saja satu-satu, dan e-administrasinya belum terintegrasi. Maka pelayanan yang ada di pemerintahan sekarang itu lebih kepada, menurut saya,
lebih kepada pelayanan publik secara online, belum menuju ke electronic government. Baru merintis menuju ke electronic government, karena electronic government itu harus terintegrasi semua. Masyarakatnya mau, servisnya ada, tempat untuk melakukannya ada, tempat untuk bertransaksinya ada, dan data Anda itu sudah ada di pemerintahan. Kita lanjut. Berikutnya adalah ini 12 modul. Maksud saya adalah 12 modul e-gov application ini adalah Telkom tahun 2012. Ini saya dapat tahun 2012. Telkom tahun 2012 itu sudah punya 12 modul. Sekarang mungkin akan nambah. Saya yakin sudah nambah. Di sini sudah ada untuk peternakan, pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Sebetulnya sudah ada lahan ini di Indonesia, cuma belum dimaksimalkan saja. Mudah-mudahan pemerintah selalu memaksimalkan modul-modul yang ada, sehingga setelah modul ini terisi dan semua pemerintahan sudah terkoneksi, maka akan tercipta yang namanya elektronik. Kemudian e-administrasi itu apa? Nah, kayak inilah contohnya salah satunya ya. Administrasi itu di kelurahan misalkan. Kenapa saya kelurahan? Karena kelurahan itu yang paling gampang untuk didata. Di kelurahan ini ada berapa RW ya? Kalau di kelurahan kan RW. Ada berapa RW? Dari RW itu ada berapa RT. Nah, tinggal dimasukkan datanya. Tinggal dimasukkan datanya ke kelurahan itu, maka orang yang tercatat di kelurahan mau bikin surat apapun itu pasti bisa. Dan lebih cepat. Sama seperti Anda di STIA, kalau mau bikin surat keterangan aktif kuliah, Bu, saya mau bikin keterangan aktif kuliah, no, NIM-nya berapa, gitu kan? Silahkan diinput, NIM-nya berapa. Apa bedanya dengan di kelurahan? Bu, saya mau memperpanjang, atau Bu, saya mau minta surat numpang nikah. Kalau laki-laki kan gitu kan ya, kalau mau nikah keluar, dia akan ada surat numpang nikah. Oke. IKTP-nya silahkan sentuhkan, atau nomor IKTP-nya berapa, cukup dengan itu, maka surat langsung keluar. Kemudian berikutnya, e-puskesmas. Kenapa e-puskesmas? Karena kalau misalkan masyarakat sakit, itu nggak kemana-mana ke puskesmas. Dan pada waktu Anda membawa seseorang ke rumah sakit, itu biasanya bawa rujukan dari puskesmas. Nih, yang kejadiannya itu kayak begini. Pernah nggak teman-teman bawa pasien ke rumah sakit, bawa rujukan, sampai rumah sakit bilangnya begini, Ibu maaf rujukannya salah, terus balik lagi ke puskesmas. Mending kalau puskesmasnya sekilo 2 kilo, iya 50-an kilo, padahal pasiennya udah ngorok lagi sekarang. Begitu balik lagi ke puskesmas, balik lagi ke rumah sakit, mati itu pasien. Yang dimaksud puskesmas adalah kita berada di puskesmas, daftar, periksa, ada obat, masuk dia itu ke server. Jadi begitu Anda menuju ke rumah sakit, itu tinggal diklik sama orang puskesmas, direkomendasikan ke rumah sakit. Maka datanya kan jadi ada di rumah sakit. Begitu datanya ada di rumah sakit, itu sudah tidak bawa lagi surat pengantar, tapi tinggal tanya ID-nya berapa, barcode-nya berapa, nomor pasiennya berapa. Begitu dibuka, oh ini yang menangani dokter A, sakitnya seperti ini, gejalanya seperti ini, bla 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 bla. Enggak ditanya lagi. Jadi di puskesmas Anda berobat itu sudah terkoneksi. Misalkan Pandeglang ya, itu sudah terkoneksi dengan dinas kesehatan Pandeglang. Harusnya begitu. Gitu loh. Jadi mau masukin ke rumah sakit manapun sudah ada datanya. Bahkan sekarang kalau ditanya, ada yang kerja di dinas kesehatan nggak? Maaf nih ya, yang kerja di dinas kesehatan, kalau saya tanya dokter ada berapa, dia nggak bisa jawab. Ambulan ada berapa? Nggak bisa jawab. Di puskesmas itu ada berapa perawat? Nggak bisa jawab. Kenapa? Database-nya nggak ada, administrasinya nggak ada. Dengan e-puskesmas, maka di setiap puskesmas ada dokter jaga, ada bidan, dan seterusnya. Maka itu akan terdeteksi bahwa banyaknya dokter ada berapa kalau dikumpulkan dari semua puskesmas. Itu yang dimaksud dengan e-puskesmas, elektronik puskesmas. Kalau misalkan e-puskesmas udah lancar, kemudian misalkan pendidikan udah lancar dan semua udah lancar, kemudian digabungkan, itu akan jadi e-government. Ya, jangan muluk-muluk sih sebetulnya. Kerjakan sesuatu hal di tempat Anda sekecil apapun secara elektronik, yang kalau digabungkan itu akan menjadi besar. Itu aja.